mungkin kita langsung aja ya di sini. Aku sama teman-teman bakal bawain materi. Mungkin aku berharap teman-teman akan berpartisipasi aktif dalam pengajaran kali ini. Nah, di sini ada materinya itu Ethics for IT Worker and IT User, di mana artinya itu adalah etika dalam pekerja IT dan pengguna IT, di mana teman-teman ada sebagai pengguna atau mungkin teman-teman punya minat dan ketertarikan dalam untuk bekerja IT gitu. Oke, langsung aja lanjut Kawin. Profesi itu apa sih gitu? Buat teman-teman yang lain pasti pernah sering sih dengar profesi itu apa gitu. Tapi tahu nggak sih pengertian profesi itu sebenarnya apa gitu? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu nggak tahu. Profesi adalah sesuatu yang pekerjaan. Pekerjaan. Iya, profesi itu pekerjaan. Sederhananya kita tahu profesi itu pekerjaan ya. Tetapi dalam artian luas, ternyata profesi itu berarti suatu jenis pekerjaan atau karir yang memerlukan pengetahuan khusus, pelatihan yang ekstensif, dan seringkali pendidikannya itu bersifat formal. Seperti kalian anak-anak SMA pasti bersifat formal atau informal? Formal. Formal. Nah, jadi kalian jauh ya. Kalian anak IPA gitu. Jadi nggak belajar seperti ini. Udah kemarin. Tahun kemarin? Ya sekarang kuliah merdeka. Kakak-kakak sekarang profesi ini akan mengabdi tentunya ke masyarakat nantinya gitu. Dan dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Kita ngabdi ke sekolah SMA 1 Ciseeng gitu. Dan sebenarnya kita belum berprofesi secara formal, tapi kita udah melakukan hal profesi atau pekerjaan tersebut. Itu namanya tahap profesi. Kalian pasti pernah sering ya dengar karyawan atau staff gitu. Itu maksud dari ciri kaum profesional. Dan bisa kalau mungkin ada yang cita-citanya mau jadi staff di SCBD gitu. Nah, itu tuh termasuk kaum profesional. Ada yang menjadi lomba SCBD gitu. Tapi nggak usah. Sikap seorang profesional. Nah, dimana untuk sikap seorang profesional ini sebenarnya terdapat 5 sikap ya teman-teman. Nah, yang pertama, untuk yang terakhir ini ada communication. Nah, kalau communication ini tuh seorang pekerja tuh mampu berkomunikasi dengan baik, terus baik secara lisan maupun tertulis dengan berbagai pihak dalam lingkungan kerja. Karena untuk communication ini bisa juga meningkatkan kepercayaan seorang invest gitu kepada perusahaan kita nanti. Ya. Nah, yang C ini jadwalkan pekerjaan ke dalam agenda. Nah, ini bisa membuat kita kayak teratur gitu dalam pekerjaan, dan itu bisa menghasilkan kayak kinerja yang terbaik. Nah, untuk yang D ini lakukan disiplin agenda kerja. Diri sendiri juga, misal kalau kita gagal dalam menyelesaikan tugas. Nah, untuk hubungan antara pekerja TI dengan klien akan dijaga. Sebelumnya, yaitu hubungan antara pekerja TI dengan yang lainnya ya. Yang pertama tadi kan udah sama siapa tadi yang pertama tadi? Ayo sama siapa ayo? Hubungan pekerja. Yang bilang tahu apa coba? Ya bener, orang. Terus pelanggan kemudian juga masuk. Apalagi ya? Dan kompensasi yang semua orang ini bakal ngerasa deal-dealan gitu, pokoknya semuanya ngerasa oke, gue baik-baik aja dengan kesepakatan yang itu. Ada beberapa nyogok mas swap ya. Nah, jadi pemasok itu adalah vendor. TTI sama pemasok atau vendor ini tuh sangat penting karena untuk implementasi teknologi dalam organisasinya gitu loh. Jadi dalam hubungan mereka ini gak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. Mana ini tadi? Nah, jadi hubungan mereka ini harus dibangun atas prinsip profesionalisme. Tadi udah dijelaskan kan sama Kak Wiwin profesionalisme itu, terus integritas dan etika bisnis yang kuat. Nah, jadi salah satu aspek kunci dan hubungan ini adalah memastikan negosiasi tawar menawar. Gimana sih biar semuanya mencapai kesepakatan itu gitu loh. Karena si klien pasti bakal ngebayar pekerja TI-nya bakal membuat sebuah sistem atau hal yang diinginkan oleh si klien. Makanya harus ada negosiasi dan penyesuaian, jadi biar semuanya sepakat gitu. Lalu yang keempat itu ada penyusunan dan Etika. Kalian tahu nggak sih etika itu apa?
siap mengambil keputusan etis. Ini manfaatnya. Contohnya kamu berhadapan sama orang yang lebih tua dari kamu. Ada etikanya nggak sih? Jadi aplikasi itu udah resmi kayak WAGB, Spotify-nya yang kayak download dari web-web lain gitu loh, jadi udah resmi. Ya jadi kayak kalau jadi kayak kita download aplikasi tapi itu bukan aplikasi yang resmi. Misal kita mau download kayak WhatsApp, kita ada dua WhatsApp ya, kayak WhatsApp GB sama WhatsApp yang resmi dari Play Store. Nah tapi karena kayak pengen deh yang kayak gaya-gayaan gitu, kayak misalkan kita bisa ngeliat nih orang sebenarnya online atau enggak sih gitu, walaupun dia mati ya pakai tema-tema dalam perusahaan itu udah efektif melakukan pekerjaannya dan kayak ya apa namanya berjalan dengan lurus lah. Lalu ada verifikasi ke Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farenda. Awal menjadi seseorang IT. Pernah berkarir atau magang di suatu perusahaan, tolong ceritain. Yang paling menjanjikan ini yang pakai hype gitu lah. Nah jadi pertama tuh harus dari bawah dulu keinginan, terus explore, habis explore Label atau nama menjanjikan karirnya. dari apa yang udah aku dan teman-temanku sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua ke depannya. Pertanyaan-pertanyaan semoga menjawab apa yang aku berikan itu. Aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan, itu adalah buat kedatangan dari aku dan teman-teman. Kalau ada lebihnya ilmunya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Super bola nih.